Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di Indonesia, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan sukses. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurul Rohmah, instruktur pendidikan guru penggerak Angkatan 2 akan mencoba untuk menjawab 5 pertanyaan calon guru penggerak terkait dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sebagai aset sumber daya manusia di sekolah. Bapak Ibu sekalian, menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid itu sebagai aset sumber daya manusia adalah salah satu tujuan penting dalam pendidikan. Jiwa kepemimpinan dapat membantu murid untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan dunia kerja. Ada beberapa strategi yang Bapak Ibu dapat lakukan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid di sekolah. Yang pertama, mengintegrasikan pelatihan kepemimpinan ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kerjasama, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk memimpin proyek atau kelompok. Yang keempat, Bapak Ibu dapat menyelenggarakan program mentorship di mana pemimpin yang berpengalaman membimbing muridnya atau temannya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dapat mendorong partisipasi dalam pelayanan masyarakat untuk membangun empati dan keterampilan sosial. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengelola sumber daya dengan baik? Bapak Ibu sekalian, mengelola aset yang merupakan sumber daya sekolah dengan baik adalah sebuah keterampilan yang penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Tujuh aset yang menjadi sumber daya sekolah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah yang berdampak pada murid. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sumber daya ini harus dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, serta diprioritaskan berdasarkan kepentingan dan ketersediaannya. Kemudian yang ketiga, dapat merencanakan cara menggunakan sumber daya secara optimal. Rencana harus mencakup alokasi, distribusi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi sumber daya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar warga sekolah terbiasa untuk menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan suatu kegiatan? Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pendekatan berbasis aset adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau komunitas, bukan pada kekurangan, masalah, atau kebutuhan mereka. Pendekatan ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya sekolah, serta mendorong partisipasi dan kolaborasi antara warga sekolah. Nah, untuk membuat warga sekolah merasa terbiasa menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan kegiatan, ada beberapa langkah yang mungkin bisa diambil. Antara lain yang pertama mengadakan workshop atau seminar untuk mendidik siswa, guru dan staf tentang manfaat dan implementasi pendekatan berbasis aset. Kemudian dapat mengintegrasikan konsep ini ke dalam kurikulum sekolah sehingga menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari, mendorong siswa untuk aktif dalam proses perencanaan kegiatan dengan menggunakan pendekatan ini, dan memastikan bahwa kepemimpinan sekolah mendukung dan mendorong penggunaan pendekatan berbasis aset. Selain itu, dapat mengembangkan kemitraan dengan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di luar sekolah. Pertanyaan yang keempat, apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan sekolah jika 6 modal asetnya sudah bagus, tetapi secara modal manusia belum mumpuni? Bapak Ibu, modal manusia adalah salah satu modal aset sekolah yang penting dalam pendidikan karena berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran, seperti siswa, guru, staf, orang tua, dan masyarakat. Jika modal manusia belum mumpuni, maka kemajuan sekolah dapat terhambat atau tidak optimal. Untuk meningkatkan modal manusia, ada beberapa
hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan staf agar mereka memiliki kompetensi, motivasi, dan kinerja yang baik, kemudian merekrut tenaga pendidik yang berkualitas sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan sekolah, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan dengan cara membangun komunikasi, kerjasama, dan kemitraan yang baik, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara memberikan kesempatan, tantangan, dan dukungan yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka. Pertanyaan kelima atau pertanyaan yang terakhir, mohon dijelaskan contoh-contoh program yang berdampak pada murid. Bapak Ibu sekalian, program berdampak pada murid ini adalah program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan harapan murid dalam proses belajar. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi murid secara optimal dan memberikan dampak positif bagi perkembangan pribadi dan akademik murid. Tentu saja program ini harus sesuai dengan visi dan misi sekolah serta berdasarkan kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Ini ada beberapa contoh program sekolah yang berdampak pada murid. Yang pertama adalah Business Day. Ini menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada murid-murid di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua mungkin ada program mentoring atau bimbingan akademik untuk membantu murid mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Ada juga program pengembangan kepemimpinan untuk membantu murid membangun keterampilan sosial dan kepemimpinan yang kuat. Bisa juga ada program literasi digital untuk membantu murid menguasai keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi dengan menggunakan teknologi digital. Ada juga program pembuatan ekoenzim untuk membantu murid memahami konsep kimia, biologi, dan lingkungan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan kulit buah dan sayuran. Demikian jawaban dari saya terkait pertanyaan Bapak Ibu calon guru penggerak yang berhubungan dengan modul 3.2. Terima kasih, semoga bermanfaat.